Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Rispa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Iya, terima kasih. Iya, Alhamdulillah Ibu. iya. Sebelum kita memulai proses coaching ini ya Ibu, Iya Ibu. di sini saya berperan sebagai supervisor Iya. yang nantinya saya akan melihat proses coaching Ibu nih bersama coaching. Mohon maaf Siap ya, iya, siap, saya meminta izin dulu ya sebelum Iya nanti. Ibu, boleh Ibu. Ya sebelum nanti Saya senang sekali ya kalau mau ada yang mengamati ya. Iya betul Ibu. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan Ibu terkait rubrik penilaiannya. Ya, silakan Ya. Ibu. Yang pertama itu prinsip coaching ya Ibu. Ada yang pertama kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, betul, betul. Lalu ada kompetensi inti coaching nih Ibu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, Iya, betul. mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan rasa gitu Ibu ya. Iya. Itu mungkin prinsip dan kompetensi inti dari coaching. Iya Ibu. Selanjutnya saya izin bertanya Ibu. Iya Ibu silakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti coaching Ibu bersama coaching? Oh iya. Jadi untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ya dalam proses coaching saya itu yang pertama saya itu ingin bisa mendengarkan dengan aktif gitu ya, proses penyampaian si coach itu. Kemudian saya juga ingin lebih bisa menyampaikan pertanyaan berbobot gitu, supaya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau itu bisa memperoleh solusi gitu dari masalah yang dia hadapi. Seperti itu mungkin Ibu. Iya betul Ibu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu mungkin sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tadi saya katakan ya Ibu. Iya Bu. Iya. Lalu bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti ketika coaching? Oh iya. Jadi kalau yang lebih spesifik itu menurut saya itu ingin menggali kemampuan saya itu lebih dalam hal ya itu tadi, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Karena kan dengan memberikan pertanyaan berbobot itu yang akan memunculkan ide-ide ataupun potensi-potensi dari si coach gitu supaya bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Mungkin yang itu Ibu, yang lebih saya ingin lebih di spesifik lagi gitu yang ingin ditunjukkan lagi. Oke, bagus Ibu ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Yang ingin diinginkan itu yang mana ya Bu? Oh iya. Jadi dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya itu memiliki pemahaman bahwa bisa tercapai itu ketika ada indikator-indikatornya itu saya bisa melakukan coaching ini dengan alur tirtanya gitu, alur tirta yang penuh, yang baik, mungkin seperti itu. Kemudian saya juga bisa hadir secara penuh gitu, bisa mendengarkan aktif juga supaya pada akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Jadi ketika sudah ada tuh hal-hal tersebut, insya Allah gitu si coachingnya bisa menemukan solusinya seperti itu. Iya, berarti dengan mendengarkan aktif, lalu kehadiran penuh, lalu juga nanti dari mendengarkan aktif dan kehadiran penuh itu sehingga si coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah digali gitu. Betul Bu, iya seperti itu. Oke, mungkin itu Ibu yang yang bisa saya sampaikan ya sekarang. Itu sementara, nanti kita akan kembali lagi saya diskusi gitu siap. Setelah Ibu coaching dengan Pak Abdul ya. Nanti, bersama Pak Abdul. Iya, bersama Pak Abdul. Mungkin itu Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Erna? Alhamdulillah saya juga baik ya. Bagaimana nih hari ini
rencananya Pak Abdul katanya ada yang dibicarakan nih. Ya, oke. Apa Di ini? sini ada kebetulan ya, waktu dekat ini saya ada beberapa masalah di sekolah. Iya. Ya, kebetulan kemarin ada kegiatan yang eh, berbarengan. Oh iya. Berbarengan antara kegiatan lomba dan kegiatan penilaian kebersihan dari Adipura di sekolah. Jadi Pak Abdul ini sedang menghadapi situasi dua kegiatan yang harus berbarengan gitu ya dilaksanakan. Iya, iya seperti itu. Nah, setelah pembicaraan kita ini nih, apa yang diharapkan Pak Abdul kita dapatkan dari pembicaraan ini? Yang saya harapkan dari diskusi ini, Iya. Saya ingin ada solusi ya. Solusi di sini mungkin solusi bisa diterapkan oleh saya sendiri dan diterapkan oleh pihak-pihak terkait yang ada di sekolah seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu kondisi sekarang yang dihadapi itu seperti apa Pak keadaannya? Ya, oke. Di sini kondisi yang saya alami di sini di satu sisi ya ada lomba keagamaan yaitu Islamic Show dan berbarengan dengan adanya kegiatan penilaian Adipura kebersihan. Ya di sini kebetulan yang saya alami di sini di lomba harus berjalan, terus di kegiatan penilaian kebersihan juga harus dilaksanakan. Iya. Ya. Kebetulan di sini anak-anak itu peduli terhadap lingkungan atau kebersihan itu mulai memudar. Ya, ya seperti itu. Kebetulan pas kegiatan Adipura anak-anak itu disuruh langsung bersihkan itu kegiatannya itu berbarengan. Jadi anak itu tidak fokus terhadap dua kegiatan yang berbarengan seperti itu. Ya mungkin yang saya lihat di lapangan anak-anak itu tidak peduli terhadap lingkungan, tentang kebersihan, ada sampah ya mungkin cuek-cuek aja anak itu. Iya. Terus untuk kegiatan rutin bersih-bersih di kelas juga mungkin agak mulai memudar Bu, seperti itu. Ya belum ada pengontrolan lagi, belum ada evaluasi lagi dari pihak-pihak terkait, misalkan dari wali kelas, dari siswa ataupun dari sarana prasarana seperti itu. Jadi kondisinya itu anak-anak di sana Ya. itu kurang peduli gitu Ya, ya dengan kurang kebersihan, peduli, betul. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak ini jadi kurang peduli nih Pak terhadap kebersihan di lingkungannya? Ya, mungkin di sini yang saya lihat anak-anak itu mungkin belum ada belum ada proses pembiasaan. Ya, misalkan kalau menurut saya ya di sini harusnya kebiasaan itu kebersihan itu seharusnya setiap hari itu harus dilaksanakan seperti itu. Ya, misalkan kalau misalkan ada kegiatan ya kegiatan hariannya misalkan piket di kelas. Betul. Itu untuk hariannya mungkin anak-anak harus ada tanggung jawab, harus ada pengontrolan juga dari wali kelas. Jangan wali kelas itu cuma memantaunya jadwalnya aja tapi pas pelaksanaannya tidak ada seperti itu. Ya. Oh berarti kalau kondisinya seperti ini nih, kira-kira nih perencanaan Pak Abdul ini untuk mengatasi permasalahannya ini mungkin sudah punya ada perencanaan mungkin gitu dari Bapak? Oke, yang saya inginkan ya kebetulan yang saya rasakan sekarang kondisi sekolah itu belum ada program terencana ke depannya seperti apa. Yang saya lihat itu yang saya inginkan itu programnya itu ada program untuk kebersihan terutama ya, ada program harian seperti tadi, misalkan piket kelas harus berjalan, ada pengontrolan dari wali kelas biar kelihatan berjalan atau tidaknya. Terus ada program mingguan, misalkan ada program jumsi, Jumat bersih. Jadi semua siswa itu bisa bersih-bersih seminggu sekali berbarengan. Terus mungkin ada bulanan juga sama, misalkan sebulan sekali kita sisihkan waktu 1 hari untuk bersih semua lingkungan sekolah. Dengan dipantau dengan wali kelas masing-masing. Terus mungkin ada yang semesternya juga ada lomba kebersihan, misalkan setiap semester kita ada lomba kebersihan tiap kelas. Mungkin anak-anak bisa kebiasaan tersebut bisa tertanam di diri mereka seperti itu. Wah, luar biasa nih, berarti Pak Abdul ini sebenarnya perencanaan itu udah bagus nih ya, udah hebat, luar biasa sekali. Nah kira-kira nih supaya program Pak Abdul ini tuh bisa berjalan lancar, bisa goal gitu ya. Bapak kan pasti membutuhkan dukungan ya. Iya. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja nih? Ya, mungkin yang paling dekat ya di sini yang
paling dekat dengan siswa mungkin yang pertama, yang paling bawah dulu mungkin dari seluruh guru, ya, terus wali kelas, ya mungkin kesiswaan atau sarana prasarana mungkin yang di akhir paling tinggi di kepala sekolah. Benar ya. Jadi harus seluruhnya ya. Iya, seluruhnya harus terlibat dalam kebersihan. Nah, jadi kira-kira nih kapan Pak Abdul akan melaksanakan program ini? Ya, kalau bisa ya secepat mungkin, karena kalau jangan sampai kita ada kebersihan itu pas ada penilaian aja. Iya, Jangan seperti betul. itu. Jadi kalau misalkan ada penilaian kebersihan karena kita sudah ada program terperinci dari harian, bulanan, tahunan, nanti kita kan udah terbiasa bersih-bersih, jadi tinggal mengoptimalkan yang kurang saja. Betul Seperti sekali. itu. Udah siap mungkin ya Pak Iya, ya kalau udah sudah siap. setiap hari. Jadi ya. tidak bisa dadakan. Iya, betul-betul. Karena itu membutuhkan waktu betul sekali Iya. Pak. Nah, jadi Pak Agung ini sekarang udah mau melaksanakan secepatnya seperti itu. Jadi mungkin ada lagi nih sarana prasarananya yang dibutuhkan mungkin apa saja gitu? Ya mungkin sarananya mungkin dari pihak sekolah harus alat-alat kebersihan, mungkin tong Iya. sampah harus diperbanyak juga, Betul, ya, betul sekali. seperti itu ya, biar ada tempat untuk anak itu membuang sampah tidak sembarangan. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi ini mungkin karena waktu juga ya Pak ya, Iya. sebenarnya nih masih asik nih ngobrol Iya. sama Pak Agung ini. Mungkin dari tadi nih, dari awal sampai sekarang ini pembicaraan kita apa nih yang udah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Ya, oke, mungkin di sini saya alhamdulillah dari tadi pembicaraan mungkin ada solusi ya, yang tadi mungkin program yang harus saya terapkan. Iya, Solusinya betul. itu dari harian, mingguan atau bulanan atau semesteran juga bisa diterapkan untuk Iya. kebersihan, dan nanti kedepannya program tersebut sudah terbiasa dan tertanam di diri anak-anak. Iya betul. Gimana nih perasaannya sekarang Pak Agung Alhamdulillah, setelah kita ternyata- ngobrol nih? Ya, alhamdulillah ternyata saya sudah lega dan saya beban saya sudah seperti itu. Iya. Hebat sekali karena betul sekali Pak Abdul ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ya. Pak ya. Jadi secepatnya saya menunggu nih kabar Pak Abdul selanjutnya apakah programnya sudah terlaksana atau belum ya. Ya, siap. Ya. Nanti dihubungi lagi saya Bu ya, Ya, dikasih ya. kabar gitu ya. Mungkin untuk pembicaraannya cukup dulu ya. Ya, Saat ya. ini udah Ya. waktu juga ya Pak. Ya, terima kasih Bu Ana telah Iya. mendengarkan. Sama-sama. Masalah Saya saya. juga senang Ya. mendengarkan Pak Abdul karena solusinya juga hebat ini Bapak ini ya Ya. programnya. Terima kasih ya Pak, lancar-lancar untuk Ya, semua ya, ya. programnya Sama-sama, ya. Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu, proses coachingnya sudah beres. Iya, Tadi saya sudah alhamdulillah. mengamati dari proses awal sampai akhir Ibu Ya ya. Bu, saya sudah lega Bu, alhamdulillah, sudah Alhamdulillah. prosesnya lancar, alhamdulillah. iya. Iya. Eh, Tadi ada beberapa catatan ya Ibu dari saya yang ingin saya tanyakan gitu ya. Iya boleh. Terkait setelah tadi coaching nih Bu. Iya. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan gitu Ibu? Oh iya. Jadi saya itu tadi kan harapannya itu saya lebih bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Iya, kepada betul. coach gitu. Jadi yang sudah saya lakukan mudah-mudahan ya saya sudah melakukan proses coaching ini dengan alur tirtanya gitu. Saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah tadi walaupun ada nih pernyataan-pernyataan yang Pak Abdul itu kan agak-agak panjang gitu. Iya, Jadi saya itu berusaha fokus gitu Bu. Oh, iya. Saya berusaha fokus gitu, saya menyimak gitu supaya saya itu bisa nih menggali gitu, menanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Iya. Itu seperti itu Ibu. Iya, meskipun panjang tapi kehadiran penuhnya itu harus lebih Iya, alhamdulillah saya sudah Ya, harus berusaha gitu. bersabar gitu Sudah ya, Bu. dilaksanakan ya Bu, betul sekali ya. Iya, Ibu. Lalu saya juga akan menyampaikan Ibu nih catatan Iya. hasil observasi saya yang sudah tadi Ibu ketika coaching ya, Ibu. Iya. Silakan Ibu, silakan. Yang sudah Ibu sampaikan juga tadi kehadiran penuhnya sudah bagus, lalu mengajukan pertanyaan berbobotnya sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Alhamdulillah Ibu, terima Sudah kasih. bagus, sudah Iya. meningkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman baru dan bisa nanti menjadi coaching yang terbaik gitu lah Ibu ya. Amin, amin, mudah-mudahan Iya. Ibu. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil
coaching yang barusan Ibu lakukan gitu bersama Pak Abdul? Jadi untuk melakukan coaching dengan baik itu selain kita harus apa namanya tadi kan berusaha yang ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu, kita juga harus mendengarkan dengan rasa gitu kan. Iya, Nah, yang betul. itunya juga harus lebih dikembangkan lagi. Mungkin kita juga harus lebih sering berlatih ya Bu, praktik lagi gitu coachingnya supaya alur proses coachingnya itu lebih baik lagi, mungkin Iya. seperti itu Ibu. Oh iya betul. Bagus sekali Ibu. Ini adalah pengalaman pertama saya sebagai supervisor Ibu ya. Oh iya. Sebagai supervisor pertama dengan penampilan Ibu bersama Pak Abdul ketika coaching itu sangat bagus. Saya Alhamdulillah, terinspirasi terima gitu. kasih. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi, Amin, bisa insya Allah, berdiskusi mudah-mudahan, lebih iya. lanjut. Iya, terima kasih Terima kasih Ibu ya untuk waktunya, terima kasih. Iya.